gue Gary. Hai. Hai, Ger. And ya mungkin ada yang bilang kayak tadi introduction-nya menurut gue terlalu lebay, but in a way ya mulai Fuse udah lumayan lama, but I feel one thing for sure sebenarnya doesn't matter yang mulai Fuse siapa. Karena sebenarnya Fuse yang gue mulai dulu tuh cuma 5 orang. Dan gue yakin 5 orang itu semuanya nggak ada di Zoom meeting malam ini anyway gitu. So it doesn't matter gitu, karena sebenarnya kayak if you guys are here, it's because of all of you, right? Karena kalau di Fuse itu mungkin yang paling penting yang we have to know. Sebenarnya nih, mungkin gue sebelum gue touch the topic a bit, I think I just wanna share something yang very interesting ya. Sebenarnya kita tuh kayak kan kita kan practically udah stay at home tuh udah sekitar hampir 3 minggu sekarang, right? When I think about it gitu kan, sebenarnya work from home atau misalnya kayak this COVID-19 ya, itu tuh bener-bener literally changing the way people think. Bukan cuma the way people live, but also the way people think about stuff, right? For example, tadi gue baru town hall sama seluruh karyawan gue. Salah satu yang paling menarik adalah yang kita found out adalah work from home itu apparently bisa lumayan efektif gitu. Jadi yang sebelumnya tuh kita takut banget sama work from home, kita nggak percaya sama orang-orang, but apparently people can be kalau misalnya we trust them enough, they can actually do a good job satu, right? So that actually kind of change what I think about work from home. Cuman yang lebih menariknya lagi sebenarnya ya, is actually the way Christian thinks about Christianity, right? Coba deh, kalian coba pikir mungkin kayak some of you guys udah jadi orang Kristen udah lama gitu kan, atau misalnya let's say in this case identify yourself as a Christian itu udah lama banget gitu. Pertanyaan gue, apa sih yang mendefinisikan being quote-quote a good Christian sama yang a bad Christian? Istilahnya kalau misalnya ditanya, biasanya itu orang nanya kayak, oh ya, lu are you a Christian? Yes, gitu kan. Terus pertanyaan selanjutnya biasanya apa? Gereja lu di mana, benar nggak? Right? Dan then habis itu kayak hari Minggu ke gereja kemana gitu. Right? So, yang mendefinisikan seorang Kristen itu tuh sebelumnya selalu adalah lu gereja di mana dan hari Minggu lu kebaktian di mana. It as if itu tuh yang menjadikan definisi di mana Christianity is actually going to a physical place which is called a church gitu. Right? Tapi coba bayangin, sekarang right now semua pendeta, semua pastor, semua sekarang tuh kayak dipaksa untuk accepting the fact that the most important thing about Christianity is not about the building, it's not about the place, but it's all about the Christ Himself, gitu, right? How do we keep all these people yang katanya orang-orang Kristen supaya mereka nggak kehilangan jati diri mereka, gitu? Sebelumnya jati dirinya nempelnya di gereja, gitu kan, kasarnya gitu kan. Kalau siapa sih dari kita yang kalau misalnya nggak pergi ke gereja hari Minggu, terus ngerasa itu bersalah banget gitu loh, kayak aduh, gue belum ke gereja nih, gue rasa minggu ke depan ini kayaknya berkat gue bakal hilang deh gitu kan. Kayak segitu takutnya, aduh, gue kagak offering hari ini kemungkinan besar cuan gue nih seminggu ke depan kayaknya gone nih sampai akhirnya gue bakal bisa offering lagi. Kayak apa yang mendefinisikan kekristenannya kita atau misalnya iman kita terhadap Tuhan itu ternyata apa yang kita lakukan. Right? Bukannya sebenarnya adalah it's actually our faith with Christ. Karena our faith with Christ is actually very simple, right? Kristus sendiri yang udah save us, right? Dan practically karena itu kita udah di luar kuasa dosa, and because of that, Christ itu udah ada freedom yang Tuhan kasih buat kita, right? Freedom to love, gitu kan? Freedom to know Christ even more. So the question is actually how far do you want to know God? Right? And I think that's what defines Christianity. So, I think I want to start with that, karena menurut gue, this COVID-19 situation, ini benar-benar menarik banget, right? Think about how people gonna live, gitu, after this. How people are gonna, define Christianity after this, right? Yang namanya orang jadi mulai mikir, oh ternyata gereja gede-gede banget, ternyata doesn't matter ya. Sekarang kayak, lu mau gereja segede apapun, setiap hari Minggu, misalnya kita nonton di online streaming, ya cuma segitu doang, cuma kelihatan yang nyanyi doang, udah that's it gitu. It doesn't matter anymore. How big is your church, right? And I think that's actually the beauty of what we're doing now, kayak Fuse gini. I think the beauty is actually karena yang kita build dari awal itu adalah relationship, right?
it doesn't matter how big your views is, right? It doesn't matter leadernya siapa gitu. Jadi in this case Wiwin kagak terlalu kagak terlalu penting gitu kan? Ya nggak Win? Si Wiwin serius banget sih tampangnya atau dia lagi nge-freeze ya? Oke. Oh, dia left loh. Dia left the meeting loh, baru join lagi. Win, lu jangan tersinggung dong, Win. Nggak, dia internetnya lemot. Oh, internetnya jelek ya? Oke, anyway. Dia tahu bakal diomongin. Oke. So, karena sebenarnya kayak actually what defines you sih sebenarnya, I mean, what defines this one? Kayak kita tuh di sini tuh apa? It's actually the relationship that you guys make, right? Bayangin kayak tadi, kita nggak ketemu siapa-siapa, kalian nggak ngelihat tampangnya siapa-siapa aja yang ada di sini, banyak yang nggak nongolin videonya gitu kan, karena mungkin lagi buka bantal. Cuman you guys can still have fun pada saat kalian tadi main game gitu. Kayak gimana caranya kalian bisa lakukan itu gitu. Kalau misalnya nggak ada relationship yang kebangun, right? So and gue sih to be honest with you, gue actually very happy with dan menurut gue views pakai Zoom ini tuh bener-bener kayak bikin semua tuh jadi lebih menarik. In a way itu ada suatu hal yang baru yang gue rasain. Satu, gue bisa datang ke views yang jauh-jauh gitu kan. Yang contoh nih, pick 2 gitu kan. Gue sebelumnya kagak pernah nongol, sekarang bisa nongol gitu kan. Kemarin gading, apa gitu kan. So I think it's good, right? But anyway, okay. So, si Koko Wiwin kemarin ngobrol sama gue, right? Okay. So kira-kira topiknya apa nih yang menarik for tonight, right? Terus apparently si Wiwin kan emang orang sales ya, orang marketing jago dia. Jadi dia kasih title-nya, gimana kalau kasih title-nya WFH gitu kan? WFH apaan Win? Terus dia bilang winning from home gitu. Caelah, boleh lah ya. Jadi the title, the WFH title itu, FYI, itu tuh yang bikin si Wiwin gitu. Jadi mumpung orangnya lagi nggak ada di sini, gue gue appreciate him. Orangnya lagi barusan live katanya. Oh, udah masuk ya? Aduh, ya udah deh. Thank you loh Win. Judulnya keren. So anyway, winning from home, I think it's an interesting topic ya. Pas si Win ngomong ke gue langsung kayak, oh wow, iya benar juga ya. Selama kita lagi periode kayak gini, how do we win from home gitu kan? Istilahnya kayak gimana caranya sih kita bisa get through the situation, right? So satu menurut gue yang paling penting ya, if you guys think about this, menurut gue satu yang kalian mesti bener-bener ingat, atau misalnya gue sendiri setiap hari juga gue ingetin to myself adalah there is already too much negativity out there, right? Kalian buka WhatsApp kalian every single day, ada ada video baru, orang collapse, ada video baru, orang katanya kemarin ada yang dirampok lah, apalah gitu kan, kemarin ada yang tabrakan lah segala. I mean like every single day, the thing that we see first thing in the morning, dan juga mungkin the whole day, yang kita lihat tuh semua negativity, right? Berita detik.com tiba-tiba ada push notification bilang, wah hari ini record breaking, paling banyak orang yang ke-identify kena COVID tuh today 300 orang gitu kan. Kayak like so many things going on yang masuk, yang kayak istilahnya tuh kayak dikasih makan ke kalian semua tuh it's all negativity gitu, right? Jadi maksud gue gini, kayak I think it's enough with negativity, karena yang namanya negativity itu kita nggak bisa bendung. I mean like during this situation every single day. Contoh, PSBB, semua yang toko-toko mesti tutup, right? Bisnis segala, banyak orang yang nggak bisa makan, nggak ada yang dapat kerjaan, ada banyak layoff. I mean like, negativity is out there gitu loh. Itu udah ada di situ dan selalu setiap hari, tiap detik dicokokin ke kita, right? So what we can do adalah, let's think about anything positive, right? Being positive is very hard these days. Gua kasih tau lu aja, I mean like, susah banget untuk bisa jadi positif, right? Di kala-kala waktu kayak gini. Tapi sebenarnya, I feel that's the least thing that we should do, right? Kalau misalnya ditanya nih yang harus kita lakuin apa, simple doang. Focus on the positive things, right? Kenapa? Karena negatif selalu ada di situ dan kalian kapanpun bakal dengerin anyway. So think, kalau kalian yang mau pikirin, itu jangan yang negatif gitu. Think about the things that can be positive to your life, right? Gue kasih ayatnya simple ya, Filipi 4 ayat 8. Itu finally brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable,
if anything is excellent or praiseworthy, think about such things, gitu. Filipi 4 ayat 8 ini menurut gue keren banget ayatnya, and I think you should really put it in your heart. It's talking about, kalau kalian mau mikirin anything, think about apapun itu yang benar, it's true. Think about whatever is noble, think whatever is right, think whatever is pure, lovely, and admirable. Think about that. Karena itu yang benar-benar Tuhan pengen, sebenarnya as simple as this. Apa sih yang bedain orang yang coba deh mikir deh, misalnya kayak ada banyak orang gitu kan kita pasti punya banyak teman, right? Kira-kira teman yang kita comfortable dekat-dekat sama mereka, right? Itu tuh kira-kira teman yang kayak gimana gitu, right? Kalau misalnya ada teman yang mungkin kayak pengen banget dekat sama kita, tapi kerjaannya tiap hari selalu isinya ngambek, selalu kayak sedih, ya kan? Selalu kayak ceritain hal-hal yang sad, yang kayak berat-berat gitu kan. Kita juga kayak udah ya besok istilahnya mau ketemu lagi juga udah males gitu, right? Tapi kalau misalnya tiap kali kita datang ketemu sama ini orang orangnya very exciting gitu kan. Terus selalu kayak be positive misalnya gitu kan. Mungkin si Wiwin salah satunya juga ya. Kayaknya orang mereka demen dekat-dekat sama dia. I mean like someone yang always bring positivity gitu loh, right? So that's what we need to do. Let's focus on positivity and real truth, right? Real truth di sini apa sih? Real truth di sini udah pasti Yohanes 14 ayat 6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me, right? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang Tuhan Yesus bilang gitu kan. So, I mean, if you guys want to think positive things, atau kalau misalnya in this case another one adalah, focus on the truth, right? Coba kita untuk kenal Kristus gitu. Lebih dalam kita, to be honest, kita pasti bakal punya waktu lebih banyak throughout this time kan. Udah pasti deh, kenapa? Karena simpelnya gini aja, kalau misalnya kalian kerja, pasti hilang waktu minimum 1 jam sampai 2 jam tiap hari kan di jalanan. Sekarang 1 jam sampai 2 jam itu kalian convert aja gitu loh. Jadi kayak, I mean like, to do anything yang buat lebih kenal Kristus lebih dekat lagi, right? I think it's good. So I think that's number 1. Too much negativity out there, let's focus on positive and the truth, right? Number 2, menurut gue ini sesuatu yang susah banget untuk dilakuin hari ini. Tapi sebenarnya, yang susah itu adalah pikiran kita. Sebenarnya untuk dijalaninnya itu sebenarnya gampang. Cuman kita mikirnya susah, right? Number 2 adalah be grateful. Be grateful itu sesuatu yang jarang banget these days, right? But whenever we talk about this, people langsung realize, oh ya, thank God, Caranya gimana sih? Menurut gua simple banget. Being grateful is not about thinking about, ini hidup gue lagi susah banget, bisnis gue lagi susah, gue harus paksa diri gue untuk bisa happy gitu kan. I mean, kita kira being grateful adalah memaksa diri kita untuk happy, right? It's not that. Being grateful is actually as simple as looking at the simple things in our life right now, yang sebenarnya buat orang lain di luar sana is a privilege. Think about the simple things in your life right now, yang sebenarnya di luar sana, it's actually a privilege for a lot of people. Contoh 1, right? Yang paling simple banget. Kalian minimum nih, sekarang mikirnya adalah, hari ini mau makan apa ya, susah masak. Orang di luar sana, mikirnya adalah, nggak bisa makan hari ini. Right? Gimana cara mau beli makanannya, nggak ada. Right? Nggak ada duit, kasarnya gitu. This is actually a serious problem, karena emang bener-bener, can you guys imagine, sampai saat ini udah berapa juta orang yang kehilangan pekerjaan, right? Selama 3 minggu terakhir. I'm talking about millions of people, right? Kompetitor gua kemarin baru layoff 400 orang. Dan 400 orangnya itu tuh bener-bener on the day. On the day, tiba-tiba kayak langsung dikasih notice, sorry, lu udah jadi redundant, this is your last day, bye-bye. Selesai, gitu. I mean, shock gitu semua. Think about, kalau kalian masih bisa punya kerjaan, dan kalian masih bisa work from home, quote-quote,
be grateful of working from home, seriously. Karena a lot of people cannot work from home, right? A lot of people nggak bisa gitu, they just cannot. Doctors, right? Keluarga gue banyak dokter gitu. Walaupun thankfully somehow mereka nggak perlu terlalu sering ke rumah sakit these days. Tapi kita tahu banyak gitu teman-teman kita yang dokter yang bener-bener mereka harus fighting di luar sana, dan itu kondisinya tuh setengah mati di luar sana tuh susah banget gitu kalau di dokter, nurses, and all those things. Itu it's crazy, right? Itu tuh udah kayak pergi ke medan perang gitu. Malah ada satu quote yang menurut gue menarik banget. Kalau perang sama manusia zaman dulu, yang jadi garda terdepan tuh kan prajurit, right? Medik atau paramedis itu tuh jadi garda belakang untuk ngejagain siapa nih yang injured kesini gitu kan. Tapi kalau misalnya saat ini itu kebalik, yang jadi garda depan itu adalah paramedis. Paramedis dijagain sama prajurit gitu kan, istilahnya kayak army. Beneran loh, gue nggak bohong. Segitu preciousnya gitu our paramedics, right? So you guys can still work from home. Gue be grateful of that gitu, right? And minimum kalian berarti kalau misalnya masih bisa work from home, berarti minimum kalian masih punya income, right? If you guys still have income, then be grateful of that gitu. If you guys can masih bisa datang ke Fuse, berarti kan kalian healthy kan? Kalian nggak sakit. Right? Oke lah, kita nggak usah ngomongin soal corona, tapi saat kayak gini, kalian sakit apapun, itu tuh stresnya setengah mati. Fisik kalian sakit, emosinya stres. Right? Kalian misalnya fever, demam dikit, batuk dikit, aduh kok kayak ini gue nggak enak. Stresnya di sini gitu lebih banyak. Right? Padahal mungkin cuma batuk biasa doang gitu kan, karena habis makan gorengan. Cuman stresnya tuh aduh, kayak karena kemarin gue gitu. My first week, jadi gue punya minggu pertama di rumah, itu tuh berapa hari sebelumnya itu tuh gue baru datang ke satu acara opening opening kantornya si Putri Tanjung gitu, anaknya si CP. Dan ya gue di sana kan suruh jadi salah satu yang testimoni kan. Ya gue terpaksa datang waktu itu. Gue kayak udahlah temen gue, ya udah gue nggak enak sama dia, diteror gitu kan, suruh datang. Pada saat gue nyampe sana, yang gue nggak tahu adalah tempatnya tuh kecil banget. Tempatnya kecil, crowded, dan bukan masalah kecil, bukan kecil sih. Actually tempatnya oke, tapi pendek, lower ceiling, dan yang parahnya itu tuh ramainya setengah mati. Kayak ada di dalam tempat situ ada kayak mungkin 150-an, 200 orang, 150-an orang, dan semuanya itu benar-benar orang yang top semua gitu loh. All CEOs, menteri, siapa semua di sana semua, right? Terus mau nggak mau kan kita interact dong, yang namanya orang-orang kayak gitu kan, maunya kita semua interact dong, halo, salaman, apa segala gitu-gitu kan. Terus udah gitu sehari kemudian tiba-tiba heboh soal corona, bla 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 bla. Terus begitu gue langsung parno. Aduh, men, ini orang-orang semuanya baru pulang dari luar negeri. Terus kayak semuanya kayak sempit banget tempatnya, itu pasti udah germsnya udah kemana-mana gitu. Jadi gue seminggu pertama itu tuh gue tuh lumayan kayak kepikiran nih, gue tuh kena corona apa enggak. Karena ini gue kayak, aduh gue rasanya nggak enak, gue rasanya nggak enak gitu kan. I mean like, jadi di situ gue benar-benar ngerasain gitu, yang istilahnya bukan sakit beneran aja tuh bisa kayak stres banget, apalagi orang yang benar-benar sakit, right? So be grateful of that. Dan I think lastly yang gue mau bilang adalah be grateful kalau misalnya kalian masih seminggu sekali, kalian masih bisa punya kesempatan untuk take a break and having this awesome moment and time with your friends and family, diffuse, you know. It's your support system, seriously. Kayak bayangin kita jalanin kayak gini tanpa ada ujungnya. Kita nggak tahu kan besok yang terjadi gimana, kita nggak tahu bakal kayak gini berapa lama, nggak tahu nih. Dan kalian nggak ada views kayak gini. Every single day kalian tiap hari cuman gitu doang, lama-lama bisa stres sih, right? Bingung juga gitu kan, mau ngomongin cuman ngomongin kerjaan doang gitu, nggak ada orang yang bisa ada support kita. And especially in this case kan kayak, walaupun tadi gamesnya menurut gue bagus banget ya, itu pertanyaan-pertanyaannya sangat mendidik. Cuman, I mean like it actually, menurut gue itu actually brought a lot of joys, right? You guys can love, look, selama ini kalian mungkin bisa, selama Fuse ini kalian bisa lupain hal-hal yang bikin kalian pusing. Trust me, zaman sekarang kayak gini, ini tuh benar-benar blessing, right? Kalau kalian masih bisa ngerasain hal yang kayak gini, it's such a blessing, right? And that's the reason kenapa yang lucunya pada saat Fuse-nya di Zoom, pakai Zoom gini, tiba-tiba banyak banget orang-orang yang dulunya mungkin udah lama nggak ke Fuse, tiba-tiba datang lagi, join lagi, right? Kenapa? Karena people needs
this place, people needs a support system, you know. Walaupun mereka udah nggak datang mungkin karena udah lama, lupa, apa segala sibuk. I mean, di semua satellite sama gitu. Zoom-nya bisa jauh lebih ramai daripada kalau misalnya physical ngumpul. Gitu kan. So, yeah, I mean like, be grateful of that. And, which is actually next to my last point, which is mungkin yang arahnya lebih ke arah praktikal. Orang banyak nanya, Ger, pendapat lu gimana mengenai this corona, how long, right? Everyone somehow keeps asking me how long gitu. Terus gue kadang-kadang mikir juga sendiri, emang gue Tuhan sama ini ya, istilahnya gue bisa predict the virus kira-kira kapan berapa lama vaksinnya keluar gitu kan. Frankly speaking, gue setiap hari ngomongin soal hal ini sama gue punya partner sama orang-orang di grup Jarum, right? And actually, when I talk about grup Jarum, practically they practically know everything what's happening in the country, right? From the government level and all those things, right? Kira-kira yang resikonya di mana. Jadi kayak gue dapat banyak banget informasi mengenai hal itu. To be honest with you, jawabannya simple. No one knows, right? And even kayak the government is actually decide day by day. Jadi mereka bahkan nggak tahu besok apa yang mereka mau decide tuh nggak tahu. Mereka cuman kayak lihat dulu keadaan. But frankly speaking, that's the way it is. That's life now, right? Nggak ada lagi yang certain di hidup ini sekarang. Kerjaan kalian juga sama gitu. Besok mau gimana juga mungkin kagak jelas gitu sekarang kan. But you know what? Accept the fact, you know? Karena satu hal yang udah pasti, bahasa gue adalah gini, selalu gue bilang ke orang, I think preparation is key. Dan preparation itu is actually, kita harus ambil sedikit pessimist approach. You know, we have to think positively about our life, but then if you think about whatever you're gonna do in the next couple months, think pessimistically. Jadi kayak, kalau bisa kalian lebih pesimis dari sisi, kayaknya gue harus prepare bakal kayak gini, bukan cuma sebulan, bukan cuma 2 minggu, bukan cuma sebulan, bukan cuma 2 bulan, bukan cuma 3 bulan. Kalau misalnya dari sisi kita personally di tiket.com, kita prepare, kita mesti ready, nggak ada omset. Itu tuh sampai akhir tahun, sampai Desember. So sekitar 9 bulan, right? Sekarang kita lagi prepare plan buat 6 bulan, but we prepare for 9 months, right? 9 months tanpa omset gitu. Karena sekarang omset gue udah hilang 95%, tinggal saya 5% doang gitu kan. Sekarang jumlah orang yang refund lebih gede daripada orang yang beli tiket. Gitu. So, tapi ya mau gimana ya udah gitu kan, bersyukur aja. Dan kita prepare untuk kondisi kayak gini sampai akhir tahun gitu. So, prepare this untuk kena impact sampai lama, lumayan lama. Jadi apapun yang kalian bisa prepare sekarang, prepare from now, because it's gonna take a while, right? I think that's just the fact. Ini bukan gue being negative, but it's the fact of life. Kalian udah dikasih wisdom, kalian dikasih hikmat sama Tuhan. Prepare for it, gitu. But one thing for sure, yang kalian mesti tahu, menurut gue penting banget, gue kasih lu satu ayat doang. Yeremia 29 ayat 11. Ini keren banget. Yeremia 29 ayat 11. Kalian kalau misalnya mau buka-buka boleh. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Right? Ini keren banget di bahasa Indonesianya, menurut gue juga bagus banget. Jadi kayak please read this, Yeremia 29 ayat 11. Kalau kalian lagi pusing banget, open this one, right? Karena aku tahu rencana yang aku punya terhadap engkau, right? Kata Tuhan. Rencanaku adalah, kalau gue buka aja yang pasti ya. 29 ayat 11. Bentar. Yeremia. Mana sih? Wait. Oke, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Right? And I feel, you know, kalau misalnya kalian mau tahu, the definition of Christians is not about being a church anymore. But it's about whether you guys really put God's words into your heart, right? Ini menurut gue is a challenge. Kalian baca ayat kayak gini, habis itu kalian lihat kiri kanan kondisi kita kayak gini, kalian bisa nggak percaya sama ayat ini? Gitu. And I think that's what defines Christianity nowadays, right?
So, apakah kalian bisa benar-benar aminin atau imanin ayat atau janji Tuhan, right? I mean, this is God's promise, right? So, put that in your heart. It's gonna help you a lot to prepare for this, right? Kalau misalnya uh, 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 gambarannya itu kayak gini. Kita tuh sekarang tuh lagi kayak pesawat yang grounded gara-gara lagi ada cuaca tidak bersahabat, lagi ada thunderstorm gitu. Gitu kan, thunderstorm. Dan ini masalahnya si pilot juga nggak tahu, kalau lagi thunderstorm kan orang nggak tahu berapa lama. Right? Tapi yang si pilotnya bisa lakukan adalah prepare. Always prepare, lihat, cek keadaan, cek weather-nya gimana, making sure the whole plane is intact, right? Making sure semuanya ready, dalam semua ready dan lain-lain. Pada saat thunderstorm-nya hilang, yang di situ saatnya kita bisa langsung take off, right? Preparation is key, karena bukan masalah untuk prepare selama kalian grounded. Tapi preparation is key adalah pada saat thunderstorm-nya hilang, seberapa cepat kita bisa taking off. And I think itu yang bakal bisa membedakan kita daripada orang yang lain, right? Seberapa cepat kita bisa ambil kesempatan dan taking off dari keadaan yang sekarang. And I think that's what preparation is, right? So, look ahead, be positive. Gua sendiri sih actually lumayan excited akan apa yang bakal terjadi after this. Karena kalau gue kan, for example, gue kan di tiket.com, itu tuh kita selama ini tuh susah banget untuk ngalahin si Traveloka, right? It's very tough gitu. But karena kayak gini, itu tuh gue tahu ini tuh kita punya industri tuh bakal kayak ini, isi bensin di Pertamina, tau nggak? Isi bensin di Pertamina, tau kan? Oke Pak, mulai dari nol ya, gitu kan. So, our industry is gonna be like start from zero. Mau segede apapun perusahaan, yang semua bakal mulai dari nol anyway. Dan I think Tiket.com is one of those company yang kita benar-benar sekarang actually right now mungkin yang paling prepare for that time, when the time comes, right? So, jadi kayak gue actually quite excited with this opportunity, and I hope you guys bisa be positive and think about that, karena, you know, everything happens for very good reason, right? And I truly believe that everything happens for very good reason. Sometimes we just don't know, we don't understand. Tapi kayak tadi, rencana Tuhan adalah rencana yang paling baik buat kita semua. And I hope all of you guys di PIK 2 bisa really absorb this and really grow, and hopefully this can really help you for the time to come gitu. Kita nggak tahu, mungkin bisa another 2 weeks, mungkin bisa another month, mungkin bisa another 2 months, right? Tapi selama, as long as we have each other and we have God, right? I think it doesn't matter gitu. Alright, God bless everyone. So now, you guys ada yang mau any questions? Thank you, Ger. Thank you, Ger. Thank you, Ger. Thank you semuanya. Oke, jadi guys, tepuk tangan sekali lagi buat Gary yuk. Ger, first of all, thank you banget udah mau samperin Zoom-nya ViewSpeak 2. Lu paling susah, salah satu yang paling susah buat diundang. By the way, Gary di-invite terus di mana-mana buat Zoom talk, gitu-gitu. Gue juga sempet follow, dengerin gitu. Dan hari ini dia bisa sempet thank you. Oke, paling the reason gue pengen invite Gary karena Gary itu kan di marketplace banget ya gitu ya, activity-nya marketplace banget, terus koneksinya juga sampai government, sampai top level gitu ya, dan he has a good information about this situation. Dan sambil kita ngobrol sama Gary, kita bakal buka Q&A, jadi siapapun yang mau nanya, boleh nanya apa aja, Ger? Boleh nanya apa aja, boleh. Randy mau nanya. Ali mau nanya, Ali itu Ali. Ada yang di Traveloka, Ger. Oh, bagus dong. Iya. Habis ini dia laporin ke si bos. Semangat. Dimatiin videonya. Jadi, kalau ada yang mau nanya, boleh ketik
questionnya di chat atau raise hand langsung aja nanya. Boleh nanya soal, kan di sini soal kita rata-rata di marketplace ya. Ada yang bisnis, ada yang kerja, dan pasti kita sedikit banyaknya keganggu sama situasi ini. Jadi ada yang mau nanya kayak tips dari Gary, mungkin lebih ke apa yang Gary lakuin di Tiket.com untuk melewati masa-masa ini. Ya. Lucy mau tanya tuh Lucy. Actually Ada pertanyaan yang dari ya, ntar si Bear unmute. Oke. Menurut gue pertanyaan dari si Lucy sih interesting. Barusan dia chat di grup kan. Gimana caranya kita prepare sih untuk actually di saat kayak gini gitu. So mungkin nanti gue bisa share you guys one article. Jadi kemarin itu gue kan ada live stream dan awalnya gue cuma live stream biasa aja, tapi ternyata ada beberapa media yang actually bikin quote itu terus udah gitu dijadiin artikel di SWA dan lain-lain. Gue juga baru tahu. Terus kemarin lumayan sempat viral. So practically sih sebenarnya menurut gue satu yang paling menariknya adalah kita di Tiket.com tuh karena kita di travel, jadi sebenarnya kita tuh udah prepare dari sejak awal si coronavirus nih dari Wuhan itu, karena kita udah kena dari awal itu kan, udah banyak yang harus di cancel dan lain-lain. So we kinda think about, okay, ini what's gonna happen kalau misalnya kena di Indonesia, right? Kita mesti so the way we think is simple, right? Whatever China is doing, sama kita dikali 5 gitu, right? Kenapa? Karena capability-nya Indonesia itu definitely cuman 20% dari China or even less gitu kan. 5 kali aja menurut gua tuh udah kayak bagus banget kalau kita bisa jalanin tuh 1/5-nya daripada China tuh menurut gua udah hebat lah. Makanya kenapa kayak for example numbers yang kena gitu kan. Numbers yang kena tuh kalau gua tiap hari dengar tuh udah simple dalam kepala tuh dikali 5 aja gitu. Daripada apa yang actually official numbers, right? Mau itu dari segi death, mau itu dari segi siapa yang kena gitu kan. Jadi maksudnya gimana, dari awal kita memang udah trying to be really careful about that. Cuman mungkin satu hal dari segi kerjaan sendiri, pada saat kita mau jalanin work from home itu waktu itu lumayan pusing juga karena kan ya kita ada meeting yang pakai Google Meet dan lain-lain, cuman kan it's different kan kalau work from home. Cuman when we do it, satu hal yang gue realize adalah itu ternyata transitionnya lumayan oke. Satu hal yang pasti adalah kalau misalnya work from home pada saat meeting semuanya on time, hampir semuanya on time lah gitu kan. I don't know, mungkin karena I think people just look mungkin sama kayak jam di rumah tuh lebih on time dibandingin jam di kantor gitu kan. Tapi yang gue realize another thing adalah gini, kayak kita mulai ngelihat tuh ada gini, behavior customer kan berubah, right? Yang tadinya let's say beli tiket, sekarang tiba-tiba semuanya pengen rubah, pengen refund, pengen exchange, pengen whatever lah gitu kan. Jadi tiba-tiba nih kita punya komposisi karyawan tuh kan ada 1.000 orang yang karyawan yang di kantor, ada 500 orang tuh yang customer care. Tiba-tiba nih semua customer kita nyerang customer care kita. Jadi apa yang kita lakuin waktu itu lumayan ekstrim. Jadi kita benar-benar rubah seluruh meeting kita dan juga seluruh discussion kita itu tuh untuk beresin semua, untuk bantuin customer care. Jadi yang soal sales, soal apa semua udah kita nggak peduliin, kita scrap semua, kita park semua, kita parkir semua agenda kita arahin semua untuk yang bisa ngebantuin customer. Right? Semua tuh mau dari sisi direksi, mau dari sisi even dari segi marketing bisa lakuin apa, komersial lakuin apa, semua orang gitu di company. Semua product development kita rubah untuk beresin customer care. Dan itu benar-benar karena dari top down-nya itu clear gitu kan, objektifnya. Itu semua satu company itu benar-benar shift cepet banget. Dan semua tuh very helpful banget karena mereka benar-benar pengen coba bantu. Right? Karena kita clear, oke sekarang kita punya North Star Matrix, kita punya matrix utama adalah satu, udah pasti cost efficiency. Yang kedua itu adalah customer satisfaction, as in kayak seberapa bagus kita bisa serve mereka. Dan itu yang kita lakukan tuh. And on top of that, yang menurut gue amazing-nya lagi adalah dari sisi culture tiket itu kita bikinnya kan tuh memang benar-benar saling supportive. Jadi di sini kita juga bilang, guys, customer care needs your help. They need another 60 people
right? Ada nggak yang mau volunteer temporary bantuin mereka? Terus ternyata yang subscribe ternyata 100 orang lebih gitu kan. So I mean like those things tuh, terus begitu gara-gara gitu kita actually ini very positive ya. Through these times of stress gitu kan, daripada kita ngeliatin sales apa segala tuh kan problem banget. Jadi tadi tuh kita baru bikin town hall gitu kan, kita bikin town hall, kita share the facts, and also kita share also the positivity, as in kayak we're in this together dan lain-lain gitu. Jadi kayak menurut gue yang paling penting satu, we need to accept the fact, right? Faktanya adalah no one knows what's gonna happen tomorrow, right? So what we can do adalah we have to prepare for the worst, right? Tapi pada saat we prepare for the worst, as much as you can itu try to focus on the right thing juga. The right thing itu adalah kayak, kalau misalnya ini terjadi selama 3 bulan, gue gimana cara survive-nya? Plan B, gimana kalau misalnya ini terjadi selama 6 bulan? Gitu kan? Kalau di tiket.com kita planning kalau sampai Desember kayak gini, ini kita mesti kayak gimana? Jadi semua marketing cost gue potong 95%, right? Caranya gimana? Gue nego dengan semua branding, tempat branding gue bilang, lu either gue terminate atau lu gue keep kontraknya, tapi lu sama-sama bantu gue, lu kasih gue free of charge 6 bulan. Mostly mereka kasih gue free of charge lo 6 bulan, gitu kan? I mean like in this situation anything can happen, gitu. Tapi itu di tiket.com. Tapi kalau misalnya itu yang gue rasa yang actually kita lumayan bagus manuvernya. Tapi on the other hand juga, iya bener kan, nggak ada spot lagi di Prambors, sorry ya. Soalnya lu juga di rumah terus sih. Another thing mungkin menurut gue yang menarik tuh kayak through this time selama 2 minggu terakhir yang gue udah lakukan adalah gue udah tutup 2 startup, right? Jadi gue kan ada beberapa startup yang gue jadi mentor di sana gitu kan. I mean like there is also some hard decisions yang kita harus lakuin. Jadi ada 2 startup yang karyawannya total ada sekitar 100-an orang, right? Dua ini total 100-an orang. And unfortunately kita mesti decide untuk hibernate the company gitu. Hibernate tuh as in semua karyawannya mau nggak mau di lay off, right? Cuma tinggal sisa foundersnya, dan foundersnya tuh harus pay cut. Pay cut-nya tuh lumayan gede gitu kan, 50% ke atas gitu. Just to survive. Karena kita simpel doang, ini kalau misalnya terjadi kayak gini, 6 bulan ke depan, duit kita udah nggak ada buat 6 bulan, jadi mau nggak mau memang kita mesti cut. Ya whatever that we need to cut gitu, mau nggak mau gitu. Soalnya kan kagak ada duit dari tempat lain. So maksud gue adalah kayak kita harus lihat faktanya juga. Kita nggak bisa cuma kayak nggak apa-apa lah, Tuhan baik gitu kan, pasti sama besok ada duit dan lain-lain. I mean like right now prepare for the worst gitu. Beneran, karena I think bahasa kerennya adalah survival mode. Everyone let's try to survive, right? So nggak usah pikirin terlalu banyak ke yang lain-lain dulu. Think about kalian dulu personally. Habis itu yang sekeliling kalian dulu, your family dan lain-lain. Habis itu baru kalian mulai think about the bigger picture. Gitu aja sih. Jadi jangan terlalu muluk-muluk, right? Oke, tadi ada si Steph mau nanya. Saya mau nanya tuh. Ger. Yuk. Nanya dulu ya, bentar. Tadi kan lu sempat ngomong tiket.com tuh prepare sampai akhir tahun ya, sampai Desember. Iya. Zero omset. Oke. Iya. Jadi kita rubah proyeksi kita. Kalau misalnya kita zero omset, atau enggak lah, kita sebutnya minimal omset lah, as in kayak cuma 5% omset kita daripada original omset kita sebelumnya. Itu kira-kira kita gimana cara survive sampai akhir tahun. Ini based on the data facts about the coronavirus atau apa, Ger? Well, sekarang kan udah terjadi. Sekarang kan, jadi kita waktu itu, kita project itu pada saat sales kita masih 25% daripada regular day, right? Udah drop 75% gitu kan. Pada saat itu kita prepare, I think the bare minimum is 5%. Jadi kita prepare buat 90% penurunan gitu dari bisnis. Gitu aja sih. Jadi ya kita we have to predict kan. Kenapa? Karena simpelnya tergantung setiap industri beda-beda, right? Setiap industri beda-beda. Kemarin gue dengar Gojek baru ada board meeting, right? Dan actually mereka sendiri juga kena banget. Dan mereka bahkan lebih gila lagi. Mereka thinking about hampir 2 tahun gitu runway-nya. Kalau sampai hal ini impact-nya tuh panjang banget. So
dari sisi kita prepare sampai Desember, right? Karena ya menurut gue sih simpelnya gini aja. Kalau China, secara ngomongnya gini, China itu kan 3 bulan. 3 bulan sekarang mereka udah mulai rata, right? Mereka udah mulai rata, travel udah mulai dibuka, travel ban-nya udah mulai dibuka. Di Indonesia nggak mungkin 3 bulan, Jack. Nggak mungkin, gitu kan, as simple as that. Right? Kita bisa 1,5 kalinya, which is 4,5 bulan aja, menurut gue tuh udah blessing from God, gitu kan. Jadi menurut gue kita harus prepare 2 kali lipat, which is 6 bulan, gitu aja. Tapi kalau 6 bulan itu kan regular business industry. Kalau gue kan travel. Istilahnya lu mau virusnya udah mulai turun gini, orang mungkin masih takut gitu kan, travel kagak bakal bisa recover sampai yang sebelumnya. Jadi gue prepare buat another long way, gue tambahin lagi another 3 months gitu. Tapi ya, I mean like, gini, this is the fact. Jadi kayak ya kita mesti prepare gitu. Bukannya masalah kayak tenang aja gitu, Tuhan bakal bantu kita. Bener, ayatnya ada gitu kan. Rencana Tuhan, istilah ini adalah rencana yang baik gitu. Tapi rencana baik itu juga disertai dengan wisdom gitu kan. Wisdom itu mulai dari apa yang kita dapat gitu, informasi apa yang kita dapat gitu. And we have to act accordingly, right? But don't be scared lah, don't be scared. Kenapa? Karena human being itu adalah the most adaptable living things in the world gitu. Kayak kita tuh udah gone through hal yang super aneh-aneh dari zaman dulu gitu, and somehow people just adapt gitu, right? So don't worry about that, people will adapt, right? So we're gonna survive. I think that's the most important thing. Cuman we have to prepare gitu. Ini ada question, Ger. Yo. Kok any business strategic buat saat-saat kayak gini? Any business strategic? Itu tadi yang gue share, practically ya gitu. Tergantung bisnisnya ya? Tergantung bisnisnya. Ini dia Big Three. Iya, sebenarnya tergantung bisnisnya. Kalau misalnya kan dia UKM gitu kan ya, small business, service. Gue kemarin ada data, ntar dulu ya, gue coba cek ya. Throughout this time tuh, unfortunately, Ntar ya, wait ya. Jadi kemarin tuh ada sempet, tuh perkantoran didenda tuh 100 juta kalau masih terbuka tuh, kata Anies barusan. Oke. Barusan lah itu dia ini. Mana ya? Wait. So, most industry sih pasti turun, right? Cuman ada beberapa yang mungkin bisa ada potensi positif. Duh, mana ya? Ini ginian kalau dicari susah. Okay, anyway. Tapi again ini kan gue cuma personal opinion ya. Jadi gue juga nggak mau so tahu banget gitu. But in general, kalau menurut gue sih untuk bisnis yang sifatnya gini, kalau service tergantung juga kan. Kalau misalnya yang sifatnya lumayan risky, misalnya contoh nih, menurut gua nih yang bakal agak kena banget itu menurut gua akan kayak fitness, gym itu mungkin bakal kena parah, right? Pokoknya anything yang involve orang harus dateng, right? Itu mungkin bakal agak lebih lama gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal service, misalnya logistics, right? Terus udah gitu misalnya kayak anything yang can help people to adapt, right? Menurut gue itu definitely bakal very helpful sih. Jadi gue rasa sih setiap ini pasti beda-beda, walaupun semua bakal kena. Misalnya contoh nih ya, semua orang mikir itu yang namanya GoFood delivery bakal naik, right? Everyone thinks like that, gitu kan. Throughout the situation, oh pasti nih GoFood naik nih. Itu juga yang dulu gue ngomong pada saat di China terjadi, gue bilang waktu itu, nih kayaknya nih si siapa Meituan di China, which is actually food delivery, right? Itu kayak bakal gede. Dan ternyata bener. Jadi pada saat awal kena ada si coronavirus ini awal mulai, GoFood itu tuh kenceng, tinggi karena semua orang delivery, right? Tapi habis itu setelah mulai banyak fakta-fakta yang ada dan mulai numbers mulai gede, orang tuh mulai takut. Orang mulai takut kirim makanan melalui GoFood karena takutnya bakal ada virusnya juga gitu kan. Jadi makanya kenapa sebenarnya sekarang yang mulai shifting itu adalah orang-orang yang bisa masak di rumah. Semua restoran sekarang ngelakuin kayak home cooking gitu kan kasarnya kan. And I think some business mereka lumayan bisa adaptasi ke arah sana, lumayan bagus sih kalau gue lihat ya. Lumayan sama ada beberapa walaupun kagak semuanya can work, but at least they're trying gitu. Itu sih ya.
Martabak manis, bener banget tuh. Gue kemarin juga coba. Nah, interior designer ya, interestingly walaupun kemarin itu gue di Fuse South Couple tuh ada orang yang bisnis, ada orang yang interior designer, right, atau arsitek gitu. Terus gue tanya, how are things gitu kan? Semua construction halt dong. Menariknya ternyata dia malah kalau lu ngomong soal desain, mungkin karena orang kan lagi nggak ada kerjaan dan punya waktu untuk mikirin gitu kan. So actually interior designer tuh justru malah kemarin dia ngedeal udah ada 5 kontrak pada saat selama berapa minggu ini. Mungkin karena tiba-tiba orang punya waktu untuk ngomongin soal itu gitu loh. Terus begitu kayak mungkin ya karena kan kalau ngomongnya desainer kan kalau misalnya ngomong interior designer arsitek kan itu masih lama gitu kan, masih setahun lagi gitu kan. Atau mungkin kayak ya masih ada istilah itu sesuatu yang lama gitu. Jadi orang mungkin malah arahnya lebih ke arah untuk yang gituan, mungkin malah masih oke gitu kan. Construction definitely depends on the government gitu kan. Kalau government in general construction salah satu industri yang diusahain kalau bisa kagak kena lockdown gitu kan. Karena kan mostly kan tukang-tukangnya semua kan day job kan. Gitu. Cuman ya tergantung peraturan dari pemerintah tuh. Kalau misalnya nanti kena benar-benar nggak boleh ada yang ada construction work anymore. Kalau sekarang sih semua construction masih jalan ya, setahu gue. Rumahan stop. Si Steph mau nanya, Ger? Ya, mau nanya. Ini kan sekarang kan kedengeran nggak sih gue? Kedengeran. Orangnya nggak kelihatan, Steph. Ya, orangnya nggak kelihatan sih. Udah, nggak apa-apa. Tunggu. Iya, ini kan sekarang kan with all the government punya rule, berubah-berubah, terus nggak ada kejelasan, bakal kayak gimana gitu. Itu the best way to plan itu enakan plan berapa hari ke depan ya, atau berapa minggu ke depan. Karena kita kasih contoh Jolie ya, Jolie itself gitu. Waktu corona datang, everyone is buying surgical mask. They say masker kain itu nggak guna, kayak gitu. Yeah. And then of fashion industry, mereka close down, mereka almost pecat semua penjahitnya lah. Penjahitnya disuruh mudik, disuruh pulang. And then the next 2 weeks tiba-tiba pemerintah anjurin pakai masker kain. Jadi orang yang nggak ngekat penjahit itu bisa dibilang lumayan beruntung lah. Kedengeran nggak sih? Halo. Kedengeran. Halo. Kedengeran nggak Pak? Kedengeran. Lumayan beruntung lah. Maksudnya masih ada pemasukan lagi gara-gara masker kain. And then now it's been 2 weeks. Ada PSBB, logistik berkendara karena nggak bisa, ternyata banyak kota-kota yang ditutup dan kita nggak bisa kirim ke sana. You know, kayak the movement is so fast. Kalau misalnya we miss the timing, misalnya orang baru bikin masker kain deh sekarang. We miss the moment already, mereka udah nggak bisa ship. Gitu. Yeah. Jadi it's really hard. Misalkan it's really hard to plan right now, because bener-bener we have no idea what to do tomorrow. Jadi how we make decision based on that? Well, satu sih sebenarnya menurut aku, again bener banget. Makanya kenapa tadi kan aku bilang kan, even di tiket.com aja kita banyak decision yang day by day decision punya gitu. Itu menyangkut 1000-an orang gitu kan. So definitely benar sih. Cuman kalau menurut gua, kalau logistik in general sih harusnya sih menurut gua itu sesuatu yang pasti pemerintah kagak akan mau terlalu banyak lock di sana. Karena sebenarnya kan ketakutan orang apa sih? Do you guys know that sekarang itu seluruh konglomeratnya Indo tuh sekarang semua ada di Singapura, kalian tahu kan? Sekarang practically top 20, top 50 konglomerat di Indo, itu sekarang udah nggak ada di Indo semua, with the family, do you guys know? Semuanya udah di Singapura sama di Australia. I'm not kidding, kalian coba cek aja. Cuma mereka sama sekali nggak mau kasih tahu. I know karena, well, I know them, gitu kan. I know them, I talk with them, ya regular basis, terus gue udah tahu, lu pasti lagi di Singapura ya? Iya nih, gue tapi jangan bilang ya. So everyone is there, kenapa? Karena yang orang takutin itu sebenarnya bukan masalah kena virusnya. Yang orang takutin itu sebenarnya adalah rusuh, ya kan? Ya simpel aja, ada orang takutin tuh sebenarnya adalah ini orang makin lama, oke lah seminggu lu nggak ada masukan, oke. 2 minggu mulai berat. Sebulan lu mulai nggak ada masukan, lu udah mulai pusing. Tapi kalau udah kena 2 bulan, lu nggak ada masukan. Itu orang-orang yang day job yang harian begitu,
kena layoff, kena apa, itu mereka mulai mikirin hal-hal yang lain gitu kan, which is yang mungkin bakal agak negatif. So jadi sebenarnya maksud gue kayak that's what people scared of gitu, right? Cuman gue rasa di Indonesia perbedaan utamanya adalah kita tuh sama di sini tuh lebih social, lebih care to each other in a way, lebih kepo lah. Menurut gue lebih kepo tuh menurut gue agak ada pentingnya juga sekarang gitu kan. Kalau di US, makanya kenapa sebenarnya yang paling kena, misalnya contoh US gitu kan, kenapa sih US tuh bisa gila banget, kayak kenanya kayak gitu, banyak banget gitu kan. Karena mereka very independent gitu, semua orangnya, they just don't care to each other gitu. Mereka bahkan kayak very racist gitu kan towards this. Jadi menurut gue, kita malah mungkin punya chance untuk recover dari sini lebih early, karena people care about each other. Dan menurut gue makin banyak orang ngerti mengenai kayak, kalau sebenarnya gini loh, satu, yes, kita support APD menurut gue penting. Kita support masker, sanitizer menurut gue penting. Tapi sebenarnya abis ini menurut gue nih movement yang bakal ada, itu adalah support sembako ke orang-orang. Udah pasti. Even kita di tika.com aja, kita udah prepare, kita punya CSR itu bukan ngasih APD, bukan ngasih sanitizer atau apa. Kita ada APD, kita juga kirim. Cuman mungkin kita yang bakal gede itu adalah kita bakal support orang-orang yang kerja di bisnis travel, yang kena directly, misalnya contoh tour guide, driver car rental, gitu-gitu kan mereka nggak bisa makan kan. So we trying to help them gitu, karena itu bakal tough, karena kalau misalnya itu nggak dibantu, udah kacau deh, bisa kacau banget nih. Gue pengen coba share screen ya, kayaknya gue bisa nih share foto bentar. I wanna share to you guys this one, it's interesting. Kelihatan nggak? Nah, mungkin kalian kalau yang tertarik, you guys can read this atau screenshot. Ini sih data baru kemarin ya. Jadi coba kalian lihat tuh. Sebenarnya yang paling kena banget adalah gym sama fitness. Kenapa? Karena sekarang ternyata orang-orang baru realize ternyata kalau nge-gym gue nggak perlu ngeceng ke gym ya, gue bisa di rumah doang gitu kan, pakai Instagram Live cukup. Ya kan, buat orang-orang di sini yang nge-gymnya pakai Instagram gitu kan, kelihatan gitu kan udah cukup gitu, nggak perlu ke gym. Travel itu industri gue, right? Public transport itu kena juga karena kena lockdown gini semua kena. Makanya kenapa Gokar, semua Gojek kena kalau misalnya yang di sisi transportnya. Education udah pasti, nggak ada yang mau ngeles dan lain-lain. Cafe, pokoknya semua minus gitu. Tapi lihat dari segi positifnya gitu kan. Telco definitely increase karena orang butuh connectivity. Grocery gitu, semua orang pengennya masak sekarang, mau nggak mau gitu kan. Jadi grocery itu kayak orang gila. Temen gue ada yang Freshbox itu dia ini banget, dia benar-benar increase banget. Farmasi bla bla bla. Cuman ya kalian kalau mau yang cepat kaya sih itu online gambling tuh. Online gambling oke tuh. Mungkin kalian bisa pikirin gitu kan. Bikin togel online gitu kan tuh mungkin laku gitu. Jadi kidding ya by the way. So but anyway menurut gua ini interesting sih karena this thing tuh menurut gua benar juga, right, in a way. Jadi ya ini secara garis besar, tapi ini juga bakal berubah juga mungkin tiap hari, tiap minggu bakal bisa berubah gitu. So ya itu sih kira-kira. Ada apa lagi tuh tadi yang ini ada banyak main komen. Gue ya? Iya lu. Yoi. Mau nanya Kenapa deh. nih ada yang komen Napi Salemba dikeluarin semua? Emang ada yang Napi di sini yang kemarin baru dikeluarin? Randi, nggak ada yang enggak. Andi bukan napi, bucin. Reni mau masuk dia katanya. Napi cinta. Koger, gue Oke, mau Cak. nanya. Menurut lo, will business evolve? Apa cuman sifatnya kayak bener-bener evolve? Kayak sekarang kan kayak lu bilang kan orang sekarang WFH kan, kita nggak pernah mikir WFH. Even orang nggak pernah mikir kayak Zoom buat komsel. And people kayak bener-bener evolve banget kayak online gereja. Jadi banyak banget yang berubah. Menurut lo evolve-nya cuman kayak just for the seasonal the COVID ini doang? Apa bisa bener-bener orang berubah habit kayak cara mereka belanja, cara mereka ngumpul, cara mereka meeting, cara mereka kerja, and else. I mean, itu kan sebenarnya bisa jadi salah satu kayak apa ya, mungkin ide juga gitu buat teman-teman. Misalkan kayak Wiwin misalkan akhirnya menemukan cara, oh gue dibanding jualan ketemu, gue jualan pakai Zoom aja misalkan. Misalkan orang yang di food industry, oh gue bisa aja bikin kayak ngajarin cara memasak di Zoom, atau kayak mungkin kayak
tips kayak bikin acara YouTube sendiri buat ningkatin masanya. Yang fashion mungkin akan pendekatannya beda. Oh, gue bikin aja fashion show di rumah kayak gitu-gitu. Misalkan kayak itu kan beda kan, tapi kan for right now ini buat survival mode doang kan. Will it change the habit atau cuman kayak cuman gara-gara ini aja COVID aja? Kalau gue punya view sih, ini definitely will change a lot of things. Bukan cuma masalah habit doang. But I think it's gonna reshape the whole industry atau the whole world, like how people interact, how people value business, how people value each other. Misalnya contoh nih, menurut gue Indonesian tuh udah kena banget. Orang Indo itu tuh orang yang paling nggak enakan, right? Jadi kalau misalnya ketemu orang itu tuh kalau nggak salim itu tuh rasanya nggak sopan gitu, right? Berarti sekarang udah dipaksa kagak boleh gitu kan. Yang kedua, misalnya contoh nih, orang Indo kalau misalnya meeting lewat video atau lewat telepon itu nggak sopan, right? Tapi gara-gara begini, orang ngerasa, apparently it's okay gitu kan. Terus yang sebelumnya kayak kena macet-macet gitu, sekarang dengan begini ternyata, within one day kita bisa meeting banyak banget gitu. Gue ngerasa justru malah dengan kayak begini, malah telinga gue makin panas, karena meetingnya makin banyak gitu kan, gue bingung. Kenapa? Karena yang tadinya mungkin dikerjain dalam waktu 2 hari, sekarang mungkin dalam waktu sehari bisa beres. Jadi kalau lu tanya sama gue, bakal banyak hal yang bakal permanen sih menurut gue. Kayak misalnya di tiket.com aja, di gua tadi aja kita baru bahas. Kita realize ternyata banyak dari technical tim kita itu ternyata tuh yang malah mereka kerjanya lebih efektif pada saat mereka WFH. Yep. Dan terutama kalau udah ada tools untuk monitor dan lain-lain gitu kan, progress gitu kan. Jadi kita actually consider mungkin kita nanti bakal ada new policy di mana WFH itu kita bisa jadiin sesuatu yang kita bisa lakuin gitu, mungkin periodically atau gimana, atau misalnya kita mulai bisa expand ke beberapa kota dengan sifatnya virtual dan lain-lain gitu. So we definitely thinking about that. Industri semua pasti kena, misalnya gue simple aja, event gitu kan. Nanti ini abis ini orang bakal bikin event, gue nggak ngerti bakal kayak gimana, bakal berubah banget gitu. Konser gue nggak ngerti bakal gimana, itu bakal berubah banget, right? Orang mungkin takut banget gitu kan pergi ke konser gitu kan after this. Misalnya kayak another thing, restoran gitu kan. Restoran mungkin bakal lebih encourage, lebih banyakan take away gitu kan. Kayak yang gue mulai realize, bayangin nih, Hotel Mulia mereka bikin take away menu, men. Nasi goreng 150.000 gitu, gue nggak ngerti siapa yang beli take away gitu kan. But I mean like segitu ekstrimnya people are trying gitu kan. Suko Yingxiang gitu kan. Suko Yingxiang the way they do it adalah mereka siapin the whole experience sama panci-pancinya dikirim ke rumah lu gitu. Habis itu nanti sorenya diambil gitu kan. I mean if you think about it, mungkin make sense gitu lakuin hal kayak gitu, bahkan mungkin bisa lebih profitable. Kenapa? Karena kagak perlu sewa tempat, right? Mereka mulai kayak misalnya contoh nih ya, banyak kantor. Gue dengar ya salah satu tetangga gue dan kompetitor gue gitu, mereka udah nggak mau bayar kantor sampai kagak mau bayar sewa kantor sampai akhir tahun. Mereka udah ngomong gitu, sampai akhirnya ribut sama gedungnya dan lain-lain gitulah. Ya buat mereka buat apa gue bayar kantor gitu kan, buat bayar sewa kantor kalau misalnya ternyata ini kita bakal lama anyway, dan juga ternyata it's not too bad gitu. So maksud gue adalah kayak definitely will change everything. Airline industry kayak gue nggak ngerti how they gonna change that, but itu pasti mungkin menurut gue abis ini kita airline sih gue rasa bakal agak lebih mahal daripada sekarang ya, feeling gue. Kenapa? Karena mereka adalah industri yang paling kena, dan jadi mereka harus recover. Yang kedua, mereka nggak bisa lagi terbangin orang sebanyak itu. Jadi mereka harus lebih kurangin. Jadi mereka bayar tiket pasti harus lebih mahal, right? Hotel juga sama. Mereka sekarang setiap kali habis ada orang nginep harus didisinfektan, for example. It's gonna be more costly. So everything is gonna be a bit more expensive. But I feel itu actually menurut gue, I think it can be better. Gitu sih, right? So itu feeling gue nggak tahu di industri yang lain bakal gimana, but I feel sih in general sih udah pasti bakal banyak banget yang permanen. Makanya kenapa gue bilang prepare for the longer term gitu kan. Jadi kalian juga bisa mulai pikirin ini bisnis gue
mesti gue pivot kemana ya? Ini kerjaan gue mesti gue pivot kemana ya? Gereja menurut gue bakal berubah parah habis ini. Gue yakin. Kemarin itu gue sempat sepedaan sama ada salah satu ya orang yang pelayanan di JPCC, ada satu yang orang di GBI, ada yang asisten pendeta. Ini gereja beda-beda semua nih. Kita sepedaan. Terus dia bilang gini, nyeletuk. Gila ya kalau udah kayak gini, actually kalau dipikir-pikir lagi zaman gini sebenarnya kita udah nggak perlu gereja lagi karena kita sepedaan gini aja kita udah bergereja kata dia gitu kan. I mean like sini benar juga ya. Dan sebenarnya ya udah kita bikin gereja sendiri aja nih, gereja sepeda gitu. So the way people discover Christ itu mungkin bakal will be very different gitu kan. Jadi maksud gue adalah kayak I mean people yang bisa evolve, they're gonna be the ones yang bakal bisa taking off lebih cepat gitu. So yeah, I mean like itu aja sih. Si Robin mau nanya, Robin. Acek juga tuh. Robin dulu. Ben, saya Ben. Pakai kutang dia. Ger, si Robin saya Ger. Yo. Dia kan jomblo, masa mana, sama dong jomblonya? Jomblo. Jadi tiket Yang mana sih? Itu ada atas di chat. tuh. Ada di chat tuh. Yang mana? Jauh di atas. Sundul lagi dong, Ben. Jomblo. Apakah jomblo bakal banyak? Jomblo bakal banyak? Oh, Kayak dia. online dating dong, online dating. Susah amat. Gak ketemu dong. Iya dong. Acek. Ketemu aja gak jadi, apalagi gak ketemu. Aduh, berarti actually kalau misalnya kayak gini, gue rasa mungkin yang kayak apps yang buat cari jodoh bakal makin populer tuh. Enggak lah. Cuman habis itu bakal pacarannya pakai Zoom gitu kan. Iya. Ketemunya bakal Zoom. Itu Andre Jadi tuh gitu, Andre. Mungkin si Robin perlu ini ya, perlu dikasih input kali, harus pakai apps apa tuh Win. Kan lu udah profesional Win, lu biasa pakai apps apa Win? Jangan ada Kenny kok. Itu dulu, Ger, dulu. Si Kenny tampaknya udah. Gue udah di chat nih, barusan. Oh gitu ya, hati-hati lu ngomong gitu. Grinder. Ger, si Andre tuh Ger. Andre, tadi gue lihat mana nih? Cek 3 ngomong bulan dong. nggak ada income, ya udah pasti cash berat. Iya, ini iya. Ya, gue sih setuju sama komennya si Ica, Geritika.com bukan presiden RI, bener banget. Cuman menurut gue bener sih. I feel the government has to do something about it kan. Dan gue rasa gini, kalau di Indonesia itu sebenarnya menurut gue kita tuh ada hokinya dikit, tau gak kenapa? Karena di Indonesia tuh konglomeratnya banyak banget, right? So if you think about it, Singapura tuh sebenarnya mereka tuh sebenarnya yang paling resiko sekarang tuh sebenarnya Singapura nantinya. Kenapa? Karena Singapura kalau dia jadi tutup semua begitu, Singapura kan duitnya semua dari Indo kan, dan orangnya juga semua orang Indo semua yang bawa duit. Mereka pasti takut gitu. Singapura tuh kagak mungkin nutup diri mereka sama Indonesia tuh nggak mungkin, karena duitnya semua di sana, semua orang Indonesia semua. Jadi ya kalau gue bilang kalau misalnya pemerintah nggak jalanin atau pemerintah punya inisiatif kurang bagus, right, pasti bakal banyak inisiatif yang dari swasta juga. Itu gue yakin pasti. Karena I think that's just the way Indonesian works kan. Kalau misalnya government, ini menurut gue yang bikin beda lagi gitu. Kalau di China sama di Singapura, semua rely sama government. Government ngomong A, semua ngomong A. Ya udah, oke kita follow gitu. Kalau di Indonesia, government ngomong A, seberangnya menterinya bisa ngomong B gitu kan. Karena ada urusan politis gitu kan. Government ngomong A, rakyatnya dari C sampai Z gitu loh, beda semua gitu. Jadi I think kita di Indonesia kita terbiasa untuk ya udah government kita ikutin aja gitu kan, tapi on the other hand oke, kita harus pikirin lagi mesti diapain gitu. Jadi kita kayaknya bukan tipikal yang kayak nungguin government punya deh, gue yakin. So kayak misalnya makanya kenapa tadi gue sempat bilang kan, I think social apa ya, we need to realize the social impact banget. Dan I think kita semua satu persatu, simple deh, misalnya contoh ya, misalnya kayak gue personally, kita mulai dari circle yang paling dekat aja, right? Misalnya kayak contoh gue kemarin ngomong sama suster di rumah, suster anak-anak sama pembantu gitu kan, sama supir segala, gue ngomongin tentang disease virus, gue ngomongin soal mudik,
gue kayak bukan takut ya, gue kayak takut-takutin soal mudik dan lain-lain gitu kan, untuk educate mereka. Tapi on top of that juga, gue kasih mereka tambahan juga. Kalau misalnya kalian bisa stay dan lain-lain, gue kasih mereka lebih. Gue kasih mereka ya misalnya 1 bulan gaji, for example, gitu kan. Jadi, I mean, in a way kan helping them. Kenapa? Karena mereka kan mungkin keluarganya banyak yang gak ada income sekarang, gitu kan. Jadi mereka mungkin harus kirim duit. So ya istilahnya ya kita mulai dari orang-orang yang dekat sama kita dulu aja yang bisa kita bantuin. Jadi kagak usah muluk-muluk kayak, iya nih, kayaknya gue mesti mau kasih makan ke semua orang yang ada di Monas gitu, mau sama atau apa gitu. I mean like, think about the people yang bener-bener kalian perlu, atau misalnya kalian tuh bener-bener ada di circle kalian dulu aja yang membutuhkan. Itu aja dulu, mulai dari sana, and then after that it can grow. Bayangin kalau semua orang mikirin another 5 orang atau 10 orang sekitar mereka yang istilahnya yang membutuhkan. Dan sebenarnya mereka simple kok. I mean like, it doesn't have to be like 3 million, 5 million a month. Enggak, gitu kayak, you know, even like 1,500,000 a month. Atau misalnya sembako yang bisa bikin mereka makan selama 2 minggu, itu mungkin udah enough gitu loh. Jadi kayak, I mean, gua rasa di sini, I think it's actually a part for us that we can do. I think everyone can take a part, for sure, kalau misalnya kayak gini. Gitu sih. Oke, thank you. Yoi. Itu chatnya lucu banget. Ya, Pak? Jadi lapar. Cak, lu kan udah ada suami, lu minta sama suami dong makanan. Apa? Si Brian. Nah, kan Brian masak lebih enak daripada laki gue. Oh gitu. Acek tuh udah di-unmute. Ica. Udah cukup. Si Ica komentator aja dia, komentator. Ger. Yuk. Ngomongin, Ger. Yuk. Ya, ngomongin yang lebih ringan dikit ya. Oke, ringan aja deh. Nih. Win, putus-putus, Win. Gue kan pernah nonton stream ini. Ya. Win putus nih. Ya, Win, lu bayar tes. Wah, internetnya nih. Belum di... Ger. Gading di lockdown, Gading. Ya. Mana sih? Nggak ada suaranya. Iya. Taka, nanya Taka. Unmute dong yang handphone, Ber. Nah, itu oke tuh. Ya, ada 2. Oke ya, udah oke ya. Iya. Aman-aman. Oke. Kan gue pernah nonton live streaming lu, Ger. Sama aja. Ngomongin soal traveling. Nah, Putus ya? Ya. ketik aja. Aduh. Oke. Udah Jelas belum, Ger? Belum, Win. Ya, atau kita Tes. coba aja. Lu cobain aja. Ger. Ya. Ya. Jadi, kan gue pernah nonton live streaming. Ketik aja, Win. Iya nih, obatnya. Susah, Win, susah. Gimana dong? Win tinggalnya di pinggir kota ya? Win kayak alkohol dia, keras. Dia masih pakai modem dia. Minum air putih dulu, Win. Thank you, Win. Yang Pertanyaan lu lain, bagus yang banget. lain. Yang lucunya dia kalau pas lagi komen-komen gitu-gitu kedengeran suaranya, pas lagi nanya serius hilang. Kenny deh nanya nih, Kenny. Biasa banyak pertanyaan nih, Kenny. Tes. Ini Ger. enak pertanyaannya Wiwin, ringan. Lawin, ketik. Dia nggak mau ketik loh, bener dia nggak mau ketik loh. Nah, ini kayaknya udah oke tuh. Si Wiwin udah oke kayaknya. Udah nggak putus-putus tuh Dia gambar. dia mending nggak nanya kayak daripada ketik. Go. Just go. Udah oke ya. Udah. Oke, jadi kan ada yang nanya. Kalau mau beli tiket buat traveling di Desember aman nggak gitu loh? Oh, Ya. Oh,
Actually gue pengen jawab si pertanyaannya si Kenny dulu aja deh, lebih menarik. Nah, benar. Iya nih. Kalau udah nggak didatengin 3 minggu, artinya apa? Nah, Kok Nah, kok nggak kebaca ya? ini nih. Kok komen Ini itu nih. gue nggak kebaca? Ini nih. Ini. Baru tadi sebelum lu ketik, gue baru mau nanya sama lu, Ken. Apa Lu tuh udah berapa lama nggak disamperin? Terus udah gitu, masa yang samperin lu si Raymond mulu gitu kan? Gue jadi bingung nih, cowoknya siapa sih? nah. Emong. Iya. Habisnya yang usaha Remon sih kok. Asik. Waduh. Win, bentar Win. Lu gua ajarin dikit ya. Gua kan udah married udah berapa lama tuh ya? Aduh. 6 tahun, 7 tahun ya. Topiknya menarik ya. Iya, 7 tahun nih gua udah married kan. Lu harus dengerin setiap kata itu penting, Win. Dia ada kata yang dia bilang usaha, Win. Usaha ya. Usaha itu mesti lu bold, abis itu lu bawa dalam doa. Usaha apa yang harus lu lakukan, itu menurut gue penting. Itu Gitu. Wiwin udah mau ngajakin jalan-jalan Desember. Usaha, iya. Wiwin tuh mau ngajakin Dari- jalan-jalan Desember. Dari zaman sebelum PSBB sampai udah PSBB ya, kayaknya. Yoi. Iya. Udah usaha ngomong di Zoom ya, bukan Ah. private ya. Desember. Iya, enggak ini kan buat semua orang nih, buat semua orang. Soalnya relationship mereka kan public kan. Jadi mau Iya, jawab Bang. gue nggak? Oh iya, pertanyaan lu tadi apa ya, Win? Desember. Wiwin mau beli tiket travel ke Bandung. Aman nggak kira-kira Desember? Iya, enggak. Tapi oke, anyway pertanyaannya Wiwin ya, Pertanyaan Wiwin. Lu kalau nanya ke gua pun ya, gua aja yang notabene ada di industri travel aja, frankly speaking, gua nggak bisa jawab, Win. Gitu. Kenapa? Karena gini, satu misalnya ada tiketnya lu bisa beli dari sekarang pun. Pertanyaannya itu airline survive nggak, right? Karena airline itu benar-benar bentar lagi nih banyak yang collapse. Udah benar-benar kayak udah tinggal gini. Masalahnya oke, bukan airline-nya deh. Rutenya bakal masih ada nggak? Rute itu maksud gua adalah flight number. Jadi misalnya contoh. Misalnya lu kayak Jakarta Singapura, misalnya contoh SQ misalnya sehari let's say ada 6 kali 5 kali penerbangan setiap hari, for example, I don't know gitu kan. Mungkin setelah corona begini, mungkin bakal cuma ada let's say 3 kali gitu kan. Jadi bakal banyak banget flight number yang di-cancel. Jadi ya maksud gua tuh uncertainty-nya sih terlalu gede. Jadi gua aja yang jualan tiket in a way aja, gua nggak bisa terlalu rekomend user gua untuk actually beli dari jauh hari karena too many uncertainties. Hotel misalnya contoh, lu beli hotel gitu kan, lu tahu nggak di Indonesia itu sekarang itu udah ada sekitar 1.500 sampai 2.000 hotel yang tutup as of today. 2,000 hotels, can you imagine? 2,000 hotel tuh yang berbintang, yang kelihatan. Kalau misalnya nggak kelihatan, gue nggak tahu ada berapa puluh ribu yang actually tutup gitu, temporarily atau permanently gitu. So jadi in general sih no one knows, makanya kenapa kalau misalnya gue bilang kasih waktu another 2 months, 1.5 or 2 months, and then after that mungkin kita bakal punya clear picture gitu. Kenapa? Lu lagi mau nyari itu ya tiket bagus buat honeymoon ya? Kita dulu. Oh, cincin dulu kok, baru honeymoon. Oh iya enggak kan? Virtual kan, virtual. Gue lagi ngomongin Desember 2023 maksudnya. Jadi mana Cincin, aduh sayangnya Win, harga emas naik Win. Lu telat sih. Atau lu udah beli belum? Gue beli yang ini aja deh, yang pakai Gio, batu akik. emas Batu putih. giok aja bener tuh. Gio Bagus aja, juga sih, Gio. bagus. Jaringan. Kenny Jaringan. Ini Win. Gue mau nanya dua orang. Gue mau nanya, tapi ini penting-penting gak penting sih. Jadi kayak ya gue ngobrol-ngobrol sama II gitu kan. Nah kalau II yang kayak cinbeng gitu, mereka tuh udah bilang gitu kayak, aduh II sekarang udah nggak pegang duit nih. Maksudnya kayak nggak mau pegang duit karena kan takut kerusuhan apa segala macam gitu kan. Nah tapi kayak banyak orang juga yang bilang kayak jangan terlalu taruh duit di bank gitu kan. Jadi maksudnya kayak harus sediain cash juga gitu in case kan. Nah kalau menurut lo itu kayak gimana? Itu satu.
Terus kedua, ini pertanyaan bego-begoan aja sih. Jadi kayak, kan banyak banget nih orang yang jualan masker, sama jualan yang bla 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 itulah yang sekarang lagi dibutuhin kan. Ya karena itu sekarang kayak jadi kebutuhan basic kita nggak sih? Nah, tapi banyak juga yang bilang kayak, ya jangan dicuanin dong. Nah, tapi kalau nggak dicuanin kayak mau makan apa ya nggak sih? What do you think about that gitu? Ya kan? Jadi kayak serba salah gitu loh. Kayak kita disuruh surviving mode. Kita disuruh surviving nih. Nah, dengan cara kita jual yang lagi dibutuhin orang dong. Iya. Ya kan? Terus kita udah jual nih, misalnya si masker ETC itulah yang lagi dibutuhin orang. Tapi kita nggak boleh, maksudnya kalau dibilang ambil cuan ya, kayak... make sense. Iya, Iya, kalau ambil cuan sih kayak nggak punya hati nurani banget, bla 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 gitu. Lo emang kalau jualan si Tante Teni emang cuannya berapa? Kalau menurut gue 200%. Iya, kalau menurut gue sih as simple as this lah. Kayak ya lu jualan siomay aja kan sebenarnya anyway ada modal, ada jasa gitu kan. And makanya keluar harga yang sekarang gitu. Dan menurut gue sih in general itu sah-sah aja gitu kan. Kayak ya namanya lagi gini kan semua orang kan pasti butuh income. And I feel orang kalau misalnya ada income, minimum mereka ada income gitu loh daripada nggak ada sama sekali. Jadi menurut gue sih, I think sih kalau gue sih ya satu sih menurut gue kita nggak boleh judge anyone ya. I mean I feel dia mau ngambil cuan 100% ke, 200% ke, atau mau ngasih nggak ngambil cuan ke gitu kan. Atau misalnya kayak nyokap gue tuh bikin face shield. Ada berapa ribu tiap 2 hari gitu. Dia kayak kerjasama sama seluruh tetangga-tetangganya di kompleks ini bisa produksi 1.200 face shield dalam waktu 2-3 hari. Itu tuh free of charge, kasih gratis semua. Tapi dikasih gratisnya langsung ke dokternya. Jadi dia kagak lewat perantara dan lewat dokter sama langsung ke orang-orangnya baru dia mau kasih gitu. Jadi menurut gue semua orang punya motif dan semua orang punya reason kenapa mereka mau lakuin hal itu gitu kan. Jadi ya satu hal menurut gue yang paling penting itu adalah kita nggak usah ngejudge. Karena misalnya contoh, wah ini orang jual masker yang modalnya cuma 50.000 sama dia dijual 300.000. Kalau gue sih simple sih, gini, kalau untuk ke publik, misalnya contoh nih, masker surgery ke publik, dia ngambil cuan menurut gue make sense. Tapi kalau dia jual ke rumah sakit, cuan begitu, menurut gue tuh jadi nggak make sense. Gitu aja. Jadi kalau misalnya memang benar-benar buat kayak yang membutuhkan banget, ya jangan gitu kan. Tapi kalau misalnya ke publik, yang bisa pakai masker kain instead of surgery, ya namanya supply demand ya, supply demand tuh susah gitu kan. Ya supply-nya dikit, demand-nya banyak, ya udah pasti harga naik gitu kan. But anyway, menurut gue yang lebih menarik yang kedua sih. Yang pertama, yang pertanyaan lu soal duit gitu kan. Mendingan pegang cash atau enggak gitu. Ini menurut gue lumayan menarik. Karena kalau misalnya lu compare sama tahun 98. Tahun 98 pada saat kerusuhan, mungkin kalian banyak yang masih belum lahir ya. 98 itu pas kerusuhan tuh, yang orang pertama kali lakukan adalah orang ngambil cash. Right? Karena orang takut it's the end of the world. Gitu. It's the end of the world. Bank-bank semua collapse, hancur segala dan lain-lain gitu. Jadi semua pada ngambil cash di ATM. Nah, gara-gara semua orang lakuin gitu, bener-bener banknya collapse. Gitu. Bener-bener banknya collapse. Bener-bener collapse banget gitu kan. Makanya kenapa disebutnya bukan cuma rusuh 98, tapi disebutnya adalah krisis 98. Karena yang terjadi jadi krisis gitu. Nah, kalau di tahun 2020 begini, ini kan udah 22 tahun yang lalu. Right? I feel menurut gue pertanyaan paling pentingnya adalah gini. Kita emang biasanya nyimpen cash itu berapa sih di rumah sama di dompet? Kalau gue sih maksimum 500.000. Sejuta deh gitu kan kalau lagi pas perlu bayar supir dan lain-lain gitu kan. I mean like zaman sekarang tuh kita terbiasa nggak gitu pegang cash in general. Dan sebenarnya kalau ditanya, sebenarnya financial system itu tuh aman nggak sih? Itu apakah bisa bakal kepengaruh sama krisis dan lain-lain nggak sih? Kalau sistemnya enggak. Right? Yang kena itu adalah itu tadi karena orang panik, supply demand, right? Jadi dolar naik, jadi ini naik, gitu kan. Dolar naik kan simple kan, karena orang banyak beli dolar, banyak orang narik jual sahamnya mereka yang di rupiah pindahin semua ke dolar, right? Makanya kenapa dolar naik. So dan juga sebenarnya yang kedua, I think the system is already good enough sekarang di Indo
to the level di mana menurut gue financial system kita itu sekarang salah satu yang lumayan paling advance di dunia sih. I mean like, I'm not kidding. Kalau kalian pernah tinggal di US, gue pernah tinggal di Kanada, gila mereka punya financial system tuh sucks banget. Like, literally, it's so hard to do anything di sana gitu, bayar-bayar dan lain-lain. Di Indo tuh lumayan advance. Dan kita tuh cashless society-nya udah lumayan jalan. Dan mungkin gue yang bisa kasih assurance kalian gini sih, kan gue kan di grup gue kan ada BCA. And I feel duit retail paling gede sekarang di BCA. Kalau kalian mau tahu, BCA itu tuh bener-bener si ownernya itu, si Jarum, itu bener-bener mereka tuh siapin duit cash. Itu banyaknya luar biasa, super banyak banget to prepare for the worst. Jadi Jarum itu, mereka tuh selalu pikirnya adalah preparing for the worst. Makanya kenapa BCA tuh kemarin tuh kan stoknya harganya sempat 33.000. Habis itu kemarin pas lagi pertama kali COVID, dia ngedrop sampai 22.000, 23.000 rupiah stoknya harganya. Jadi dropnya lumayan tuh, sepertiga. Tapi sekarang harganya udah di 28.000, 29.000. Udah hampir balik ke normal lagi. Kenapa? Karena memang that bank is quite strong gitu, right? Jadi kalau lu tanya, menurut gua thankfully salah satu bank paling gede retail di Indonesia itu dipegang sama this group. Karena this group is actually very careful in managing their financials. Kalau misalnya di tahun 98 aja yang notabene istilahnya sistemnya, teknisnya di sana, technicality-nya pasti tahun 98 masih kayak super old, berantakan dan lain-lain. Itu aja kita bisa survive banking sistemnya. Apalagi kalau misalnya di tahun 2020 begini gitu loh. Which notabene like kalau misalnya lu gedungnya hancur pun, right? Everything is still safe karena ya semua sekarang data kita aman dan lain-lain gitu kan. It doesn't matter. Jadi kalau menurut gue personally, there is no reason untuk kayak cash rush atau apa, tapi I feel malah sebenarnya sekarang malah udah banyak orang kagak pengen terlalu pegang cash. Ya itu karena soal takut nih ini transmit lewat cash nggak sih virusnya gitu kan? Ya gue juga nggak tahu, mungkin in a way probably mungkin it's actually a good thing juga for us gitu kan untuk nggak terlalu pegang cash. Gue personally sih gue prepare, kenapa? Karena gue istilahnya ya prepare dikit lah di rumah gitu. Kenapa? Karena kan kita kan masih punya orang-orang yang butuh cash, right? Misalnya kayak pembantu, supir, apa segala mereka kan mungkin masih butuh cash. Jadi ya menurut gue as necessary aja gitu. Jadi kayak problemnya sekarang kalian juga kalau ada pegang-pegang duit cash banyak juga bingung gitu kan. Ngebayarnya berarti kalian harus keluar rumah terus kasih cashnya gitu kan. Gue sih nggak mau gitu kan. Kalau bisa semua transfer gitu. Kayak si Ricky kemarin dia baru share ke gue, lu kalau mau beli ikan gitu kan, sekarang gue udah nggak terima cash lagi. Kalau mau semua transfer doang gitu. Dan sebenarnya menurut gue sekarang behavior arahnya lebih ke sana sih. Gitu. Gila, kita discussion-nya ini juga ya, heavy juga ya. Intens ya. Pertanyaannya heavy juga nih. Rekomen nggak untuk beli saham sekarang? Gile, si Cindy luar biasa. Dia mau cuan nih. Duitnya banyak kok, bingung mau diapain dia. Duitnya bingung duitnya. Dia kalau jadi banyak cash tapi nganggur dia. Tapi kalau gue sih simpel aja ya. Kayak sebenarnya kalau si Warren Buffett kan bilang the best time to buy is actually when no one else wants to buy, right? Dan menurut gue ya dan actually very normal kalau lagi crisis tuh ada yang namanya 2 kali drop. Jadi kan kemarin kan udah sempat hancur tuh. IHSG udah drop banget. Sekarang lagi recover lagi nih karena orang ngerasa kayak kemarin udah banyak orang yang beli pada saat harga murah, jadi sekarang pengen jual nih. Sekarang harga udah mulai recover, banyak yang jual, bentar lagi bakal ngedrop lagi gitu. Jadi biasanya bakal ada 2 kali crash gitu. Kalau sekarang lagi normal, kalau menurut gue ya kalau misalnya memang pada saat bentar lagi benar-benar bakal crash. Kalau gue personally gue masih wait, gue masih nunggu, kemarin ada dikit, tapi I think sih bakal turun lagi gitu kan. Pada saat turun lagi ya kalau misalnya memang kayak si Cindy gitu kan bingung duitnya mau diapain ya dikit-dikit boleh gitu kan menurut gue. Cuman ya tetap ada resikonya. Kalau bisa ngambil yang normal-normal yang kayak aman-aman lah. Yang udah pasti-pasti aja kalau zaman kayak gini, jangan yang gorengan ya, Sin. Gitu. Si Ricky kenapa tahu-tahu ya? Gue cuma tahu makanan buffet. Makan buffet? Mereka ini kocak. Ada last question ya, Ger ya? Last question ya? Yo. Ada nggak, guys? Last question. Kapan cukur rambut, Ger? Gue kemarin cerita sama si Ricky tuh, cara gue mikir untuk potong rambut gimana.
Gue mikir gue bakal 3 bulan terkurung di rumah, ya kan? Berarti kagak bisa ke barber. Terus udah gitu gue hitung, gue biasanya potong rambut sebulan sekali. Terus udah gitu sekali motong 150.000, berarti 150.000 dikali 3, 450.000. Berarti budget gue kira-kira buat beli clipper tuh alat gitu sekitar 450.000 sampai 500.000. Tuh ada yang merek Philips bagus, jadi gue beli itu sesuai. Jadi setelah 3 bulan gue masih break even. Terus udah gitu gue minta istri gue belajar dari YouTube. Terus lumayan nih kiri kan, tapi masih belum selesai karena gue kemarin kagak beli gunting yang ini. Jadi kemarin baru dari Tokped baru datang. Jadi harus ada istri dong. Harus, iya. Ya cuman lu masalahnya lagi relationship distancing kata si Kenny. Kayak Roberts gitu gimana? Hah? Panjangin. Menurut gue lebih penting lu dulu kali, Win. Lu lagi relationship distancing. Lebih penting gue Komentar ya. lu gimana tuh? Lu ditanya sama si Wiwin tuh relationship distancing gimana nih? Social distancing, physical distancing, terus relationship distancing. Nanti gue jelasin lah personally. Begitu ya? Ya. Personally. Oke, close. Yo, Ada yang mau nanya lagi? Itu tuh, Win. Sam ya? Kapan IPO tuh, tiket.com? Mau beli? Kapan-kapan. Nanti gue kasih info. Cie, elah. Sebelum ya? Masih lama lah. Recover dulu. Win, gue last question dong. Ada yang lain, guys? Aja. Nih. Kan gue suara hati para ekstrovert. Coba. Gue ambivert kalau gue. Ambigu. Dulu. Enggak, kok Gary kan ekstrovert. Ini kan di sini banyak ekstrovert nih. Gue lihat ekstrovertnya udah pada menggelepar-gelepar. Nah, Pada kleper ya? iya, gimana tips dan trik biar para ekstrovert bisa selamat di kuarantin season ini? That's actually an interesting question nih. Iya, gue juga udah nggak, ya tapi ya untungnya gue masih ada anak-anak sih yang tiap hari repotin. Tapi ya sebenarnya in general ya partner-partner gue yang ekstrovert juga udah pada stres. Cuma menurut gue I think ya sabar dulu karena menurut gue kalau misalnya kata si presidennya mana tuh dibilang kayak kalau misalnya ekonomi bisa di cover tapi kalau misalnya life kagak bisa. Jadi ya sabar-sabar dulu lah ya. Gini sering. Kalau enggak gini aja, gue tahu caranya. Lu tanya Ricky, views tiap hari schedule-nya apa? Lu tiap hari views aja. Nah, gitu sih. Kan? Bisa tuh dari Selasa kalau views peak lengkap. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat full. Besok couple tuh. Iya, besok bisa ikut views peak couple kalau yang mau belajar relationship dari sekarang, ya kan? Boleh. Tadi udah apa? Boleh tuh. Jadi dari awal mau ikut tuh. Yang dari apa? Atau mungkin ikut di zone lain, bisa. Wah, pas banget tuh, Ber. Benz, buat alasan Benz. Ben sama Ber tuh. Tadi nongol views orang. Lu sejawab kan? Lu zone sama anak-anak kan? Oke. Gimana, guys? Oke, apa lagi? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, last words deh, Ger. Last words. Kok serem sih last words? Kok kayak nyumpain sih, Win? Aduh gitu sih, Win. Udah kelamaan nggak ketemu Kenny sih lu. Kalau last words gue, ya gue sih, Win, advice gue sih, ya ketemuinnya di mobil aja, di mobil. Bukan buat gua. Kasih lu caranya. Jadi lu dateng, lu di pagar kayak zaman dulu gitu loh. Di pagar. Gue di rumah. Terus lu say hi. Terus udah gitu nanti si Kenny bakal kasih lu siomay, ya kan? Iya. Nanti lu mungkin kasih apa? Lu kasih mungkin nyanyiin apalah gitu kan. Ngomongnya pakai WhatsApp call gitu. Film Korea itu? Salah. Bukan buat gua. Buat gitu. Jadi bisa lihat dia. Ya tapi in general sih menurut gue yang paling penting sekarang tuh be positive sama be grateful lah. Kalau sebenarnya being grateful is not hard, seriously. Throughout this time, kenapa? Karena banyak orang yang situasinya jauh lebih worse dari kita. So, I think be grateful. Karena when you be grateful, lu bisa mulai mikir hal-hal yang lebih positif. Dan when you can think of the positive things, you bisa prepare
for what's coming gitu kan. Jadi kita nggak stres walaupun ini mungkin kita nggak tahu berapa lama gitu, right? Yang membedakan orang sekarang cuma itu doang. Like those people yang stres itu pasti orang-orang yang lebih negatif of the world kan pemikirannya. Tapi kalau misalnya karena sekarang semua orang di dunia ini posisinya sama kayak lu, sama. Semua sama semua, kayak lu mau sekaya apapun kayak, lu mau presiden pun kayak, Perdana Menterinya Inggris kena, lu mau posisi lu di negara barat kayak, di China kayak, di mana kayak, di Afrika, semua orang kena juga sama gitu. Jadi we're in this together, right? There is no reason for us to be stressed out sendirian, karena everyone is experiencing the same thing, itu aja. Daripada kita pusing-pusing negatif udah banyak, udahlah kita think of the things yang kita bisa kontrol is ourselves. Ya itu, be grateful, habis be grateful, be positive, habis be positive, we can prepare and plan out. So God bless you guys. And Thank you, tetap semangat, jangan stres-stres. Tolong ya Win, samperin ya. Samperin. Drive-thru. Drive-thru lah. Acara drive-thru bisa sekarang. Kenny McD. Thank you, Ger. Thank you, Ko. Thank you, nice share, Ger. Thank you, Koger. Tutup doa dikit dulu ya. Tutup doa, ada yang, yaudah tutup doa yang general dari gua dulu ya. Apa ya? Ya. Okay. Lord Jesus, we thank you for everything, and especially thank you for this opportunity for us to be here. The If You Speak Dua family. It's definitely a blessing for every one of us that we can still have this privilege. Di tengah-tengah situasi kayak gini, kalian bisa punya teman, masih bisa punya support system, and family beyond family, di mana we can grow together, we can have fun, we can meet each other, Jesus. And this is such a privilege for us. And please teach us to be grateful on the things, and also please teach us to be positive. And you already gave us wisdom. Please help us on preparing and planning ahead of the things that's yet seen, right? So we thank you for everything again. Bless If You Speak Dua di tempat ini, and also all the leaders. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Ger, foto dulu, Ger. Foto. Oh ya, foto. Si Ber ya. Yuk, Oke, semua gue print video screen ya. 3 halaman ya, Ber. 3 halaman ya. Aduh, bentar. Ger 2, Ger. Pick 2. Gimana caranya 3 halaman? 1, 2, tar. Taruh di komplain. Freeze. Ntar gue di komplain. Nyalain dong videonya. Ger. Apa? Oi. Udah belum sih? Sebelum. Satu lagi. Freeze. 1, 2. Oke. Oke. Thank you, Ger. Ger, thank you so much, Ger. Thank you. For the time. Gue baru ngeliat itu apa namanya suaminya si Ica sama si Lucy. Hai. Oh, baru. Oh ya baru ya? Iya. Tadi lu mereka nongol. Si Lucy baru married kan? Suami baru. Kemarin kan? Ya kok. Ini Kamu hoki juga ya? iya gila, minggu kayak setelah merit langsung ada COVID gitu di Indonesia. Gak apa-apa, berarti lo honeymoonnya lebih cepet langsung di rumah sendiri. Adaptasi Dipaksa. lebih cepat adaptasinya. Adaptasi lebih cepet deh tuh sampai bosen-bosen. Ya udah sampai belajar everything juga lah. It's good. Tapi honeymoonnya ketunda. Lucy nanti kalau punya anak namanya COVID honeymoonnya ketunda. Kolonials ya. Baby kolonials yang lahir. Si Brian ya pertanyaannya ya, belajar apa tuh? Waduh, luar biasa dia. Brian tuh adalah Emang dia gitu sih ya. ekstrovert yang tergelepar-gelepar. Iya. Brian. Iya nih. Kabur ke puncak dia kok. Kok, Ger? Hah? Kabur ke puncak dia, Ger. Kabur ke puncak. Brian. Si Brian? Serius? Iya. Ngapain lo? Ngungsi. Aduh. Itu Masak steak. Brian Dia dia stay away from positive people dia, bukan negatif. Positive people. Positive people. Dia justru pengen ketemu orang ya, makanya dia ke puncak. Iya. Stay away from positive people 2020.
Aduh. Gila, ini kalian rame juga nih, berapa orang nih? Ribuan. 38. 43 9, lah. 18, 27. Buset. Lihat di 36. participants aja, Ger. Ini nggak salah nih. Wiwin 40 takut orang. kok. Wiwin tuh udah takut kok kalau lu ngomong gitu. Tuh, Wiwin udah takut tuh. Ini setengahnya, ini kok Ger. Ger, ini setengahnya dari views lain. Jangan lupa Japri. Gua korting 20% aja masih 35. Mana sih Win? Kok gitu sih? Tapi gimana sih? Lu kayaknya udah lebih gede daripada live streaming yang beberapa gereja nih. Ini enggak kok, ini sebenarnya semua agen-agen Just Go. nih ada yang dari Bandung, ada Singapura nih. Si Wiwin katanya mau bikin view sendiri. Dia mau terapin virtual distancing. Dia kayaknya pengen bikin ini, pengen bikin komunitas sendiri. Kita sebut aja Win apa gitu. Bener. Winmax. Fellowship in Unity Serving We Win gitu kan. Nggak tahu Ger, Ica nggak pernah ikut Ger. Baru kali ini doang. Oh gitu, Ica ya. Tahun. Saya bukan sendiri. Jadi 43 nih. Bener juga tuh Cherry. Jadi ternyata si Ica dia kalau udah mulai kondisi kayak gini kan, dia butuh extrovert. Dia baru samperin kalian ya. Jauh. Siap. Ajar. Jauh kan mendekatkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat. Iya. Yeah. Oh, Ger. Itu kenapa Steph nggak ada videonya tuh? BTRD. Si Brian. Gila ya. Mungkin kemarin. Jangan bikin hoax loh. Kok gue di-unmute sih? Dipaksa. Dipaksa, butuh explanation. Lo kan ekstrovert yang sudah menggelepar. Gue biasa-biasa aja. Sabrina tuh udah tahap yang chill banget. Relax lah. Ada yang nanya nih. Tanya tuh. Wah, yang disebarin sama Illuminati itu banyak kayak gitu-gitu. Cuman sih, ya kadang-kadang kayak gitu-gituan kayak so many things kan. Kita Illuminati kok. Ya nggak jelas. So many things yang nggak jelas, maksud gue ya kalau hal-hal yang bikin kalian pusing, menurut gue ya sekedar denger aja, tapi kagak usah dimasukin di hati dan pikiran, karena nggak ada yang bisa jawab juga anyways ya. Yes. Kecuali kalau salah satu dari kalian adalah Illuminati. Kita Illuminati. Apa? Illuminati. Ya, kondisi kayak sekarang, pokoknya think about yourself first, abis itu kayak people around you, and after that baru deh yang lain-lain. Survival mode istilahnya. Oke. Oh, inget nggak besok Jumat Agung kok? Hah? Nggak ada hubungannya sih. Besok udah mau Pasca lo kita lo. Iya. Wow. Besok. Iya. Nggak berasa. Udah beli Amer belum buat perjamuan. Ini. Benz aja. Benz. Perjamuan Kudus online minggu ini. Si Rubens lucu juga ya, dia pakai kutang gini ya, terus kayak ini. Asik banget kayaknya enjoy banget deh di rumah nih. Itu perutnya bikin gajahnya jadi 3D timbul ya. Guys, buat perjamuan kudus besok. Waduh. Woi, bagi dong, gue belum ada tuh. Itu kebanyakan. Pakai kerupuk besok. Kan itu lu masih makan ikan nih dikit-dikit. Itu wine apa itu? Awin gini deh. Roti tawar kupas. Dia nggak mau makan yang nggak dikupas. Aduh, dia belinya yang dikupas lagi dia. Aduh. Saya roti tanpa ragi. Lalu perjamuan kudusnya ini ya, pakai botol ya. Hebat. Oke. Anything else guys? Yang ngehin nih ya, ini kayaknya orangnya udah kebanyakan ya Win ya, luar biasa Win sepertinya ya Win.
Ger, mampir-mampir lagi ya. Jadi Siap. ini prayer request nggak tuh? Prayer request. Iya, request. Tadi kan gue udah doa. Nah, kalau ini kalian mau request. Iya. Ada satu prayer request ya tadi ya? Linda sakit kan. Dan ODP. Linda status ODP. Randy status single. Jomblo. Ini Brian mesti doain nih, udah gue unmute. Emang Randy masih single? Enggak. Ber, gue pindah, Ber. Oke. Benz, besok Benz perjamuannya hari ini dibuka Amernya. Teman namanya Eli. Belum. Lus, bagi Lus. Tuh, Ber. Apa? Unmute Lucy. Unmute Brian. Oke, hai. Tadi prayer request yang di kita tadi udah 2. Jadi yang pertama gue bacain dulu temennya Gaby Kereh. Jadi mamanya itu masuk IGD. Nah, jadi dia mamanya itu lagi di Solo. Jadi dia minta didoain travel dia dari Jakarta ke Solo buat jenguk. Jadi doain juga kesehatan mamanya karena last year papanya juga baru meninggal. Terus this time dia mamanya lagi di IGD dan IGD-nya itu di Solo. So dia butuh doa-doa. Pertama buat kesehatan mamanya, kedua buat travel dia during buat jenguknya itu dari Jakarta ke Solo, kayak gitu. Terus di sini kita punya teman kita Linda. Jadi dia sebenarnya lagi demam, gejalanya juga mungkin rada-rada sama, dan udah dites bukan DBD juga, bukan tipes juga. Boleh share Lindanya, boleh di open aja dulu, Ber, di unmute buat dia cerita lebih jelas mengenai kondisi dia sekarang. Nggak ada Linda. Linda kayaknya tadi keluar, nggak bisa masuk lagi ke sini kayaknya. Oh, Linda? Iya, Linda Udah udah out. Linda udah live, nggak bisa masuk lagi soalnya. Oke, tadi sebelum, jadi kayak baru awal join, tadi si Linda udah share sedikit di Zoom ini, dia udah tes, dia masuk dalam ODP. Tapi kita doain, semoga di recovery juga, dan nggak berlanjut lah jadi PDP, kayak gitu. Wow. Bentar, gue cari note gue. Gue ambilin note gue. Tadi ada deh. Win, lihat chat Win. Iya. Itu Lus. Namanya Ali, positif. Oke. Bentar, gue catat dulu. Temen. WhatsApp Win. Iya. Hah? WhatsApp grup Win. Udah gua chat. Oke, kita doain temannya mamanya Ali juga positif COVID, ada di New York, terus anaknya 2 juga kena. Nah, positif juga ya Ali ya? Anaknya juga positif. Katanya lagi kondisi teman mama gue tuh lagi parah gitu, kayak dia meriang, mencret, semuanya semua simptomnya lagi lumayan parah gitu. Terus dia masih mau jagain anaknya. Oh, berarti anaknya belum positif, tapi kayak dianya udah dites positif. Tapi self-quarantine di rumah. Jadi anaknya ada 2 cowok, yang satu itu positif dulu, terus mamanya tuh suster di rumah sakit. Terus kayaknya dia kayak kena dari situ, jadi positif juga. Sekarang anak yang satu lagi juga positif. Oke. Terus Will. Grup. Kenapa nggak di sini sih? Sebentar ya. Nyokap best friend gue baru meninggal. Nyokap best friend gue, best friend lu punya nyokap ya, Will? Iya, meninggal dia. Terus di Medan, di Indonesia, dia di Singapura. Tinggalnya di mana di Medan? Terus teman lu di Singapura.
Iya. Jadi he's going through hard Iya. time sih. Bahkan ngelayat aja nggak bisa ya untuk terakhir kali ini. Ada lagi guys, chat di sini aja bentar. Paling general aja deh untuk kerjaan sama kesehatan ya, Lus ya. Iya. Soalnya besok kan udah pada harus wajib tutup ya kantor Yes. PSBB besok. Ya. Iya. Besok tanggal merah udah, Win. Iya. Ada kantor yang masih buka, Will, tanggal merah. Winmax. Kantor apa, Win? Itu JNE tuh, JNE. Gitu. Minimarket. Ada lagi guys? Ada lagi orang-orang extrovert masih kita doain juga lah ya supaya gak stres-stres banget. Karena ini siksaan. Ya, Amos jago doa tuh. Suruh Amos doain kita-kita. Boleh. Amos boleh lah. Kabur. Certified Counselor JPCC tuh. Amos keren. Kenapa harus nickname-nya Amos keren gitu? Karena dia keren. Iya. Acek juga tuh Acek. Yuk bagi yuk, Lus. Kalau Acek mau nggak? Udah. Ya. Mak Win, nggak apa-apa. Oke. Acek tuh Acek. Siapa ya yang jarang ya? Acek. Bukain Acek. Cindy dong, tolong Cindy. Cindy Julitan. Julit. Guys, tapi handphone gue udah mau lobet nih. Oh ya udah. Udah mau kan jadi Kalau gua cas udah tinggal di 5%. Kalau gua cas ini nggak tahu deh, speaker gua agak Aldi untuk katanya mau Amos. Oke, Amos, netizen memilih kamu, Amos. Amos. Jangan dong. Itu Junardi kan? Iya. Nggak ada videonya Jun ya, pengen lihat Jun nih. Mas dengar nggak? Dengar. Oke. Mas tolong doain semua kerjaan sama kesehatan. Terus sama doain orang yang extrovert. Bentar, gue catat dulu. Kerjaan kesehatan ekstrovert ya. Iya, sama extrovert. Udah itu aja, Mas. Gue yang pertama berarti. Ntar. Gue ituin urutannya. Oke. Terus gue minta siapa ya? Acek. Cherry deh, Cherry. Cherry dong. Lus buat recovery-nya Jun tuh, Jun. Oke. Cherry. Cherry denger nggak? Cher. Tadi gue dengar lu ketawa, Cher. Tuh kan? Ketawa. Oh, Lus itu Lus. Jun. Jun, papi angkatnya yang meninggal. Oh iya. Aduh. Doain apa? Tolong doain Linda ya, Cher. Oke. Linda kan statusnya ODP. Sama recovery-nya Jun. Oke. Recovery Jun sama papi angkat Jun kemarin baru meninggal. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa stay strong kayak gitu. Oke. Terus siapa ya? Gregor tuh. Ya, boleh Gregor. Kan? Oi. Nih lu konsen ya. Temennya Gaby Kere, itu mamanya sakit. Statusnya di Solo. Jadi dia minta tolong doain pertama kesehatan mamanya. Kedua, karena dia harus travel dari Jakarta buat jenguk. Mama temannya Gaby meninggal. Sakit loh. Sakit. Terus sakitnya itu adanya di Solo. Jadi lu doain 2 hal.
Pertama, kesehatan mamanya. Hmm. Kedua, dia harus traveling dari Jakarta ke Solo buat jenguk mamanya. Dari Jakarta ke Solo. Iya. Hmm. Oke? Hmm. Mau tambah atau itu oke. Nambah deh satu lagi ya. Hmm. Best friend nyokapnya Will. Best friend nyokapnya Will. Bibi juga tuh. Salah ya? Salah. Tunggu. Friendnya Will punya nyokap. Nah, best friendnya Will punya nyokap meninggal, tapi meninggalnya di Medan dan temen Will tuh di Singapura. Jadi kayak dia ngeliat aja nggak bisa. Doain buat dia supaya stay strong juga, supaya buat tabah. Oke, berarti ada dua ya, temennya Gaby Kere punya mama sama best friend-nya Will punya mama. Oke, sip. Sama siapa lagi ya? Acek boleh deh, Acek. Cek. 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 Cek 1, cek 2. 1, 2, 3. Nggak usah belaga diem, Cek. Kita tahu lu di situ. Kedengaran apa ya, Bos? Kedengaran nafas lu, Cek. Ketawa lu juga kedengeran tuh. Ini yang tutup siapa, Win? Gua. Si Acek nggak ada respon ya? Lagi nyari mic dia. Kemarin jadi terus dia. Udah, Win aja ya, Win. Apa itu? Susi, teman mamanya Gaby sakit apa? Apa, Ber? Apa tuh, Ber? Iya, sakit aja lah. Udah lu doakan. Lus, lihat grup bentar dong, Lus. Gue nanya dia lagi. Lihat ya. Gue nanya lagi panjang nih. Oh, if kemarin Oke.